Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita kurang memperhatikan bagaimana dalam iman kita diajarkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu diikat dengan suatu perjanjian atau suatu relasi. Coba perhatikan bagaimana agama-agama itu menghadap Tuhannya, tentu caranya berbeda-beda, tapi intinya di sana sepertinya tidak ada seperti yang diterangkan dalam iman kita bahwa kita menghadap Tuhan itu sebagai satu relasi, sebagai perjanjian. Bahkan kitab sucinya disebut perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena memang Allah telah berjanji pertama kepada Bapak Abraham dan keturunannya, dan perjanjian itu telah digenapi oleh Tuhan Yesus yang datang ke dunia. Tuhan telah menggenapi perjanjiannya, dan itu disebut perjanjian baru. Jadi suatu iman atau ungkapan yang mungkin malah terlalu berani untuk manusia kepada Tuhannya, yang begitu dekat, begitu akrab, bahkan begitu pribadi, perjanjian, membuat perjanjian. Padahal perjanjian itu tentu diantara dua pihak yang setara. Perkawinan juga adalah perjanjian nikah, ya, suami dan istri, pria dan wanita. Atau perjanjian apapun yang dibuat tentu adalah pihak-pihak itu setara, seimbang, sama, haknya sama dan kewajibannya sama. Tapi manusia dan Tuhan itu tidak seimbang, sama sekali tidak seimbang, ya. Kita hanya ciptaan saja, kita fana dan terbatas. Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang tidak terbatas itu. Tapi itu dalam iman kita diajarkan, karena kitab suci sendiri mengajarkan bahwa Allah berkenan mengadakan perjanjian dengan umatnya. Dan Tuhan setia akan semua yang dijanjikannya. Pertanyaannya adalah apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Dan ini merupakan isi iman gereja yang sangat mendalam dan banyak yang mungkin kita hanya sedikit bisa memahaminya. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Yang paling besar tentu disebut bahwa kerajaan Allah akan datang. Ya. Allah akan merajai kita, dan itu juga yang dimohonkan dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan berjanji bahwa kerajaan Allah akan datang, dan tandanya setan-setan diusir, kuasa kegelapan, kuasa kejahatan. Dan itu mungkin untuk kita yang paling nyata adalah dalam hati kita sendiri. Kuasa kegelapan dan kejahatan yang dari hati kita itu, kebencian atau kemarahan atau iri hati atau kurang rela mencintai atau kurang sepenuh hati melayani dan sebagainya. Nah, kuasa kegelapan dan kejahatan diusir sebagai tanda kerajaan Allah. Dan Tuhan Yesus sudah melakukannya, tapi orang-orang yang menyaksikan tidak percaya, meragukan, bahkan mempertanyakan. Paling itu mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Ya, bagaimana bisa berpikir seperti itu? Tapi karena memang tidak percaya. Tapi bagi kamu yang percaya, Tuhan Yesus mengatakan kerajaan Allah sudah datang padamu. Saudara-saudari, apa yang dijanjikan Tuhan, dan Tuhan telah menggenapinya sepenuhnya di dalam diri Sang Putra itu, mungkin seperti yang dikatakan Paulus dalam salah satu suratnya itu. Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, apa yang tidak pernah didengarnya, apa yang tidak pernah dilihatnya, bahkan apa yang tidak pernah timbul dari hati, itulah yang disediakan Allah bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi saya banyak baca buku tentang surga itu bagaimana, kesimpulannya malah hanya seperti itu. Karena tidak terbayangkan
dan begitu kaya dan tidak terbatas, maka itulah salah satu clue dari yang dijanjikan Tuhan. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita pikirkan, dan apa yang tidak pernah kita harapkan, dan bahkan apa yang tidak pernah muncul dari hati kita juga. Dan itu yang disediakan Allah bagi orang-orang yang percaya kepadanya.